Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya Raden Budiat dan di video kali ini aku mau coba sharing-sharing ya guys. Bukan review Mikrotik dulu ya. Ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman penggunaan logging. Logging. Karena teman-teman sepertinya jarang sekali untuk ngelihat log ini ya. Terutama pemula ini ya, pemula ini guys ya. Log itu di mana tempatnya, menunya itu di sini guys. Buat apa? Ini buat menganalisis guys ya. Teman-teman kalau ada sesuatu itu di Mikrotiknya itu ngeceknya di sini. Misalkan lemot atau apa gitu ya. Jangan-jangan ada error apa. Nah, kalian informasinya itu lihat di sini ya. Ini penting banget teman-teman ya. Log itu penting banget. Bagi saya itu sangat penting ya. Karena saya sering menemukan hal-hal yang tidak wajar tuh di log. Ngelihatnya tuh di log ya, gitu guys ya. Ngelihatnya di log. Contoh ada looping, karena ada tulisannya misalnya looping error gitu ya. Terus kekurangan DHCP pool IP pool itu ya sering terjadi. Nah teman-teman buat pemula itu sering-sering membaca log ya. Nah kita bacanya kayak gimana? Contoh gini ya. Contoh yang paling mudah yang sering teman-teman ini ya temui itu interface info, bahwa ada interface sedang up ya, sedang up, ini sedang down, ini sedang up, terus sedang down gitu ya, berapa speednya itu lihat di sini. Nah itu disimpannya di mana? Di memori guys. Jadi sementara di kolom buffer ini ya, kolom buffer itu tempat penyimpanannya. Informasi ini disimpan di mana? Di memori. Kalau di memori dia itu akan pada saat di restart, maka informasi ini hilang semua ini guys. Yang ini ya, yang sebelumnya ada error mungkin ya, tapi di buffernya adalah memori, maka dia itu akan hilang. Pada kasus tertentu, pada penggunaan tertentu, itu logging itu sangat ngebantu kita untuk investigasi, mitigasi ya, terutama yang bergerak di bidang ini loh guys, informasi data, lalu lintas data yang penting ya, seperti perbankan. Itu untuk penyimpanannya bukan di memori lagi sudah ya. Jadi ada server khusus, ada komputer khusus yang menyimpan semua log ini guys ya. Jadi disimpannya nggak di Mikrotik ya, simpannya di sebuah server. Itu bisa dilakukan. Nah gitu ya guys ya. Sekarang kalau untuk kita ya, ngomongin untuk saya ini ya, terutama saya itu kalau di Mikrotik yang saya pegang itu buffernya saya ganti nih, terutama di hotspot ya guys ya. Buffernya itu di disk ya. Terus error itu saya simpan di disk, bukan di memori. Saya kasih contoh nih ya. Nah ini saya kasih contoh logging setup atau konfigurasi log tadi guys ya. Nah konfigurasi log yang ada di sini itu teman-teman bisa custom ya. Teman-teman bisa custom di menu logging ini. Nah, menunya ada di mana? Ada di sistem, terus masuk ke menu logging. Nah ini guys ya, menu logging sebelah kanan ini. Ini lognya. Ini kita customnya itu di sini. Nah kita bisa mengcustom logging ini guys. Untuk apa? Agar contoh nih ada nih penyusup selalu membuat komputer ini restart. Nah kita nggak tahu kalau kita itu sumbernya dari mana, yang mengakses atau mengapa gitu ya, membuat error itu kita nggak tahu, karena komputer Mikrotik ini restart terus. Sedangkan buffernya itu ada di memori untuk informasi error atau apa, hotspot gitu ya, itu informasinya ada di memori. Kalau di memori kan penyimpanannya sementara ya, jadi restart hilang. Nah kita sudah tidak bisa melihat jejaknya. Nah tapi kalau kita merubah itu ke buffernya menjadi disk, disk berarti ini kita menyimpan di media penyimpanan di Mikrotiknya. Contoh sebelah kanan nih logging ya. Ada beberapa yang saya rubah.
Kalau critical ini tetap di echo ya. Echo ini pada saat kita buka new terminal maka muncul di sini guys, echo ya. Terus kalau di error, nah di error ini saya rubah nih guys. Ini secara default error ini itu ada di memori guys ya. Ya, error itu ada memori. Ini defaultnya ya. Nah, ini adalah tampilan defaultnya guys ya. Untuk critical itu di echo, error itu memori, info di memori, warning di memori. Ya. Nah, saya merubahnya karena media penyimpanannya itu cukup besar ya di RB 1104. Nah, jadinya kayak gini. Guys ya. Errornya saya pindah ke disk, terus hotspot info debug itu ya saya pindah ke disk. Jadi kalau ada error, contoh kayak gini, hotspot, pokoknya ada login hotspot berkenaan dengan hotspot, dia itu akan disimpan di disk ya, di hard disknya ya, atau di penyimpanan storage di Mikrotik ini. Nah, terus info itu tetap di memori dan warning itu di disk ya. Di warning itu saya kasih taruh di disk juga. Jadi warning ini kan berarti sudah mendekati mau error gitu loh. Warning itu kadang setengah error istilahnya ya. Bagi saya itu error ya. Nah, kita bisa juga ngasih prefix itu ngasih apa ya, tulisan ya untuk petunjuk buat kita sendiri pribadi ya. Kasih prefix waspada. Nah, kalau di error nih, saya nggak kasih nih. Ini bisa dikasih prefix juga. Ayo, ada error nih, ya, misalnya kan kayak gitu. Maka nanti prefixnya akan berbunyi seperti itu di log sini. Di topik sini ada tulisan seperti itu. Di message-nya. Nah, contohnya guys ya. Contohnya ini. Nah, yang waspada, waspada. Saya kasih warning. Setiap ada warning itu apa itu DCP atau apa, pokoknya topiknya adalah warning, maka dia akan disimpan di hard disk. Buat apa? Buat saya tuh mitigasi guys ya, karena saya pernah punya pengalaman pada saat tidak melakukan hal ini, itu saya kehilangan jejaknya gitu. Makanya akhirnya saya coba untuk melakukan penyimpanan di storage-nya topik-topik error itu di storage-nya Mikrotik ya. Alhasil alhamdulillah guys ya. Jadi kapanpun nggak ada masalah. Mau saya periksa besok, 2 hari lagi, 3 hari lagi masih ada tersimpan ya. Nah, terus bagaimana kalau sudah disimpan di storage-nya ini, tulisannya Mikrotik, apakah akan membengkak? Ya tentu ada penambahan guys ya, tapi tidak banyak. Nah, coba kita lihat ya, files, hasil bentukan yang disk tadi itu ya, yang error ini, log ya, log yang disimpan di disk. Saya tahan di mana? Nah ini guys ya, ini ada berapa nih? Ada banyak nih guys, ada 0 sampai sini, ada 0 sampai 8 ini. Yang paling atas itu lognya ya, ini lognya. Saya kasih nama lognya. Itu di sini 4,6. Ini yang terbaru guys ya. April ya. Sekarang April tanggal 18/46. Maka kalau menghapus guys, itu dari yang sebelah paling bawah, log 8 ini. Ini dihapus nih. Ini dihapus. Misalnya storage-nya udah penuh gitu ya. Nah, itu dihapus di sini. Ini saya waktunya hapus ini, Maret ini kan sudah enggak perlu saya. Ya, Maret ini enggak perlu. Karena nanti pada saat kita restart ini, maka itu log itu di-load lagi di bagian log sini. Line-nya per berapa? Jadi teman-teman bisa nyeting juga per 1000 kah? Satu layar log ini apa ya? Line-nya itu loh guys, di sini loh. Nah, urutannya nih berapa? Per 5, ini 5000 ya. 5000. Coba saya lihat dulu lognya, actionnya, disk. Oh ini guys. Nah,
Nyetingnya itu di sini guys, line per file. Jadi per file itu ada 50.000. Berarti di sini satu file tadi itu ya. Satu file ini itu 5.000 line, 5.000 apa ya? Baris ya. 5.000 baris terus 50.000 ya. Berapa tadi? 50.000 baris guys. Wih, ya kan? Filenya itu 10, ada 10 file. Stop on full, kalau full maka dia akan berhenti. Nah teman-teman ya ngecek lah berkala lah, nggak apa-apa. Ini dihapus saja. Dan sudah lama ya kadaluarsa ya. Dihapus, kalau saya dihapus. Terus, dah. Tinggal ini kan sudah tidak ada masalah ya. Artinya dalam kurun waktu 1 bulan ini saya tidak ada masalah. Bulan-bulan kemarin itu juga ada masalah. Ya udah dihapus aja yang bulan-bulan yang lawas ya, yang sebelumnya. Nah, kembali ke sini guys ya. Nah, ini kan rule-nya tadi ya. Saya bicara rule tadi. Tuh di sini ada action ya. Tap action. Tap action ini untuk setting juga ini, konfigurasi disknya ini. Penyimpanannya itu mau berapa gitu. Ini juga bisa disetting. Ini bisa disetting juga semuanya. Contoh kita klik disk. Ini yang saya setting nih. Nah, penyimpanan disk ini itu namanya saya kasih lognya. Line per filenya, jadi per filenya itu ada 50.000 line ya, 50.000 baris ya. File countnya sampai 10 ya. Jadi ada 10 dengan nama loginnya. Login 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ya, nanti akan menindih lagi nanti ke atasnya. Tapi saya tidak sampai 10 biasanya. Saya ngecek dulu bulan yang lalu saya hapus gitu. Ya, sesekali aja. Gitu guys. Atau pakai stop on full, misalkan storage-nya udah penuh, dia akan berhenti sendiri, berhenti akan nge-record akhirnya ya. Terus di sini echo, teman-teman, echo ya. Kalau echo ya cuman gini isinya, memori. Nah di memori juga itu teman-teman mau 50.000 lines atau berapa gitu yang tersimpan di memori sebelum di restart ya. Kalau saya banyakin ini nggak salah 50.000 karena memori saya banyak nih. Biasanya standarnya berapa? 10.000 apa 1.000 gitu ya. Coba lihat di Mikrotik teman-teman ya. Ini defaultnya berapa? Atau di Mikrotik saya satunya lagi. Ini Mikrotik RB951 nih. Itu action memori. Oh 1.000 line kan? 1.000 line guys. Nah, kalau remote, remote. Nah ini yang remote ini untuk disimpan di komputer lain atau di server lain ya. Remote addressnya berapa? Saya belum nyoba ini. Nanti kapan-kapan ya kalau sempat ya. Nah ini guys ya. Kalau teman-teman mau ngedit di sini nggak masalah diedit ini guys ya. Silakan disesuaikan dengan kemampuan dari Mikrotiknya ya. Nah ini gunanya nanti pada saat ada yang nakal-nakal gitu kan ya. Ya kebaca tetap. Meskipun saya nggak hari itu sedang kan tidak tiap hari saya ngontrol ini guys ya. Ya paling seminggu sekali, kadang ya 3 minggu sekali kalau sempat. Saya biarkan. Jadi tinggal lihat lognya. Oh ini tanggal sekian ini ada yang coba ini dengan MAC address ini. Nah, biasanya aku gitu mitigasinya. Oh ini. Silakan teman-teman kalau mau coba diutak-atik lognya, ini penting banget sih. Karena kalau saya ngecek juga ke teman-teman itu Mikrotiknya ya, saya lihat itu lognya dulu. Seringan log ya. Setelah dicek semua baru lihat log atau langsung lihat lognya. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa ngebantu teman-teman kalau ada error-error apa di Mikrotiknya ya. Silakan coba eksperimen ya. Apa yang sudah saya sampaikan silakan teman-teman bisa kembangkan kembali. Terus dikembangkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa bersyukur hari ini.